Ikan-ikan yang beku seperti batu ini adalah Rolls-Royce di dunia kuliner. Tuna sirip biru. Karena tuna memiliki cara pernapasan yang unik, mereka harus terus berenang untuk mendapatkan oksigen. Begitu keluar dari air, mereka sulit bertahan hidup. Oleh karena itu, nelayan segera mengeluarkan darah dan membersihkannya. Kemudian disimpan di dalam freezer bersuhu minus 50 derajat Celcius. Setelah dicairkan, tuna tetap segar seperti saat baru ditangkap. Setiap tuna yang dikirim ke pabrik pengolahan, pertama-tama akan ditimbang dan diklasifikasikan. Kualitas rasa tuna sangat dipengaruhi oleh ukuran tubuhnya. Tentu saja, harga juga berbeda. Sebelum memotong tuna, pekerja akan memotong bagian kecil dari ekor terlebih dahulu. Potongan tersebut dicairkan dalam air hangat. Kualitas daging dinilai berdasarkan warna dagingnya. Dibagi menjadi 4 tingkat: S, A, B, dan C. Tingkat S dan A dapat langsung digunakan untuk sashimi. Berikutnya adalah tahap pembongkaran yang paling rumit. Setelah kepala dipotong, pekerja mendorongnya ke pisau pemotong berkecepatan tinggi. Tuna yang keras langsung terbelah dalam sekejap. Kemudian dipotong menjadi 4 bagian besar sepanjang tulang belakang, membentuk 4 potongan besar daging. Daging ini akan ditempatkan di konveyor untuk proses berikutnya. Pekerja, berdasarkan pemahaman struktur tubuh tuna, dengan tepat menemukan tulang ikan dan memotongnya. Potongan daging yang tipis itu seringkali mengandung duri kecil yang sulit dilihat oleh mata telanjang. Ini dapat menjadi ancaman serius saat dikonsumsi. Setelah itu, tuna dipindahkan ke area lain. Pekerja menggunakan pisau khusus untuk menguliti tuna. Pada tahap ini, tuna masih dalam keadaan beku, sehingga pengolahan menjadi lebih sulit dari yang dibayangkan. Potongan sisa yang tidak terpakai juga tidak dibuang, melainkan dimanfaatkan untuk membuat makanan kucing dan anjing. Langkah berikutnya adalah menggunakan mesin penggiling untuk menghilangkan darah beku yang tersisa di perut ikan. Setiap sisa dihilangkan sepenuhnya. Hal ini untuk mencegah bau amis yang memengaruhi cita rasa. Akhirnya yang tersisa hanyalah daging yang benar-benar murni. Pekerja kemudian memisahkan berbagai bagian tuna satu persatu. Karena kualitas daging di setiap bagian berbeda, harganya pun berbeda. Umumnya dibagi menjadi 3 bagian utama: akami, chutoro, dan otoro. Hanya menyisakan potongan setebal 2 cm. Ini memudahkan proses pengirisan berikutnya. Di sisi lain, pengiris daging dengan terampil memotongnya, lalu menatanya ke dalam kotak kemasan, menjadi sashimi tuna yang diidam-idamkan oleh para pelanggan. Akhirnya, produk tersebut dikemas hampa udara, dikirim ke pusat perbelanjaan dan supermarket di seluruh dunia. Mungkin tuna tidak pernah membayangkan, akhir hidup mereka akan menjadi sesuatu yang begitu tragis. Ketika pelanggan menerima tuna beku utuh, mereka akan mencucinya dengan air bersih untuk mencairkannya. Namun, jangan mencucinya terlalu lama agar dagingnya tetap segar. Saat tuna masih beku, potonglah sesuai ukuran yang diinginkan. Meskipun tuna beku tidak bisa dibandingkan dengan tuna segar, namun tetap dapat memberikan kenikmatan luar biasa tuna yang meleleh di mulut.